Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang juga cukup tricky, menarik gitu, mengenai drama versus realita. Nah, banyak orang berpikir bahwa apa yang dia pikirkan adalah kebenaran asli, realita yang ada. Tapi kenyataannya, nggak semua yang kita pikirkan itu adalah benar-benar terjadi. Contohnya di negara kita deh, waktu itu kan sempat bertebaran berbagai banyak hoax gitu kan, dan banyak orang yang percaya, padahal itu bohong. Nah, itu yang dinamakan dengan drama. Jadi pada akhirnya orang-orang hanya mempercayai apa yang dia yakini. Apa yang dia masuk ke dalam kepalanya, dianggap benar, itu dijadiin realita bagi dia. Dan banyak juga orang akhirnya realita palsu ini menjadi drama. Misalkan di kondisi seperti ini, nggak bakal ada orang yang bisa bangkit, semua orang pasti jatuh. Kata siapa? Nah, disinilah penting bagi kita untuk melihat, sebetulnya teman bicara kita ini sedang dalam drama atau realita. Kita tahunya gimana? Kita tahunya dengan sederhana. Ketika dia membesar-besarkan sesuatu, berarti dia terjebak dengan drama. Dan ini kebanyakan adalah orang-orang yang mengalami trauma. Saya punya klien yang dia tuh takut keluar sendiri. Kenapa? Dia takut diserang oleh orang. Masuk akal nggak sih? Saya dan saya yakin teman-teman di sini setiap hari keluar ketemu puluhan orang, ratusan orang gitu kan. Berapa orang yang nyerang kita? Dari 1 tahun gitu, tiba-tiba kita diserang secara mendadak, berapa orang? Mungkin hampir nggak ada. Saya alhamdulillah selama ini nggak ada tiba-tiba jalan terus tiba-tiba diserang sama orang gitu. Alhamdulillah. Cuman orang ini ketakutan, benar-benar ketakutan. Jadi kalau dia jalan sendiri kayak orang gimana gitu, parno. Besok kadang gemeteran sendiri. Yang ternyata dia pernah ngalami hal buruk. Jadi dia dulu lagi jalan, tiba-tiba diserang sama orang, nggak ada salah, nggak ada apa, tiba-tiba diserang sama orang. Akhirnya itu jadi trauma. Nah, kalau kita ngomong sama orang yang seperti ini, punya drama yang trauma, ini akan berat. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita langsung tawarkan. Oh, saya lihat kamu takut ya keluar sendirian karena kamu takut diserang sama orang, seperti itu. Terus dia konfirmasi iya. Boleh nggak saya kasih saran? Kalau menurut saya sih lebih bagus ke psikolog ya, atau enggak ke hipnoterapis deh. Soalnya kalau didiemin kasihan kamunya. Kamu ketakutan terus. Sementara orang lain nggak ketakutan seperti kamu. Jadi kalau dia punya trauma yang sangat berat, dan teman-teman bukan konselor, bukan hipnoterapis juga, jadilah jembatan. Bukan terus duduk ngedengerin dia. Karena apa? Karena masalahnya nggak akan selesai, cuma didengerin itu doang. Walaupun iya dia akan rilis emosinya, cuman masalah ini akan muncul lagi, muncul lagi. Jadi beranikan diri untuk mendorong dia agar minta pertolongan ke para profesional. Nah, kalau umpamanya ternyata bukan dari trauma, cuman gara-gara hoax, itu kan banyak orang percaya hoax terus dibesar-besarkan. Wah ini gini gini gini. Nah itu saya biasa gunakan pertanyaan yang sederhana aja. Pertanyaan saya, pikiran kamu itu munculnya dari mana ya? Nah referensi yang kamu pakai apa sehingga kamu ngomong seperti itu? Bukti-bukti yang ada seperti apa? Saya akan tanya seperti itu. Nanti kan dia gali sendiri. Oh, saya referensinya dari berita A, ini. Berita A itu terpercaya nggak ya? Yang liputin jurnalis atau cuman orang-orang kayak kita gitu, orang-orang yang biasa tiba-tiba jadi jurnalis dadakan di YouTube. Iya, tapi kan dia ini temennya si ini. Hmm. Sekarang keuntungan kamu percaya itu apa? Kita tarik ke situ. Jadi memang terkadang ada orang yang terjebak dengan drama dan ada orang yang dia itu stays di realita dan ini yang lebih enak. Kita ngomong sama orang yang realistis. Jadi dia ngadepin masalah, terus dia kayak saya ingin cari solusinya, cuman saya belum punya solusi yang bagus dan saya ngelihat semuanya masalah doang nih di depan saya nih. Nah itu kita langsung masuk ke grow sebetulnya. Pakai grow lebih enak. Tapi kalau dia masih terjebak dengan dramanya, terutama trauma, tolong bantu dia, dorong dia ke konselor, ke psikolog, ke hipnoterapis, NLP, itu akan membantu dia. Kalau dia terjebaknya karena hoax segala macam, suruh dia menggali terus informasinya dia. Suruh dia mempertanyakan, kamu bisa percaya orang ini dari mana dasarnya? Kamu kenal nggak sama orang ini? Nah,
Dengan kita mendorong dia menggali, akhirnya dia akan menemukan sendiri sebetulnya yang saya hadapi benar-benar drama atau realita. Gimana kalau orang yang nggak mau berubah? Dia tetap terjebak dengan dramanya terus-terusan. Nah, itu sebetulnya bagi teman-teman nggak perlu diperdebatkan. Banyak orang berusaha untuk merubah orang lain. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika kita menjadi pendengar aktif, ketika kita sudah belajar mindfulness, kita belajar mendengarkan, kita akan tahu sebetulnya kita nggak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Dan ketika kita merubah diri kita sendiri, akan ada hal yang terjadi. Pertama, kita akan menemukan orang yang sejalan, sepikiran sama kita. Atau orang lain akan otomatis ngikutin kita. Karena apa? Karena dia akan lihat, oh ternyata temanku ini bijak ya, kalau ngapa-ngapain dia bertanya. Terus dia nggak langsung percaya. Jadi pola pikir kita malah di-copy sama dia. Atau enggak, akhirnya kita ketemu orang lain yang lebih bisa kita duduk bareng sama dia. Jadi jangan habiskan waktu untuk ngeladenin orang berusaha untuk merubah dirinya. Orang nggak mau berhenti merokok gitu. Kita nggak punya kuasa untuk merubah dia. Tapi kita punya kuasa untuk memegang kontrol diri kita. Kita boleh jauhin dia, atau kita tetap duduk sama dia sambil kita menjadi teman yang baik aja. Kita dorong dia untuk misalkan ke coach. Kamu ke coach deh, biar kamu lebih sehat hidupnya. Kamu mungkin ke hipnoterapis deh, gampang kok kalau mau ngilangin rokok itu dari pikiran kita dengan hipnoterapis. Seperti itu. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara laki dan perempuan, dan ini yang juga menarik karena di sini ada hal-hal yang akhirnya banyak orang jadi salah paham, termasuk seperti drama dan realita ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.